Welcome back to Global Report, pemirsa. New York City, tempat saya berada ini, sekarang lagi penuh-penuhnya wisatawan karena lagi masuk musim liburan Natal dan Tahun Baru. Di antaranya juga banyak wisatawan asal Indonesia. Padahal tahu nggak, kota Apple ini adalah kota termahal di Amerika Serikat. Rata-rata harga hotelnya aja sampai 5 jutaan rupiah per malam. Meski mahal, tapi kenapa orang-orang tetap mau ke New York City? Dan kira-kira seberapa mahal yang harus dikeluarkan kalau misalnya mau wisata ke New York City? Berikut kita simak liputannya. Meski memiliki reputasi sebagai kota termahal, namun kota New York tetap dipadati pengunjung pada musim liburan akhir tahun. Tak terkecuali para pelancong Indonesia seperti Nurul Huda asal Jakarta yang berwisata bersama keluarganya. Aku lagi liburan aja sama anak-anak sama suami aku. New York menyenangkan banget ya tempatnya ya, dan cantik banget kotanya ya. Terutama kalau malam, cantik banget. Nurul habiskan hampir 1 bulan keliling kota besar di Amerika dan mayoritas dihabiskan di kota New York meski tahu betul harga berlibur di New York yang tidak murah. Harga memang jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal sekarang ya. Gini, suami aku selalu bilang gini, setiap kali kita makan ataupun beli sesuatu jangan hitung dengan kursnya ya. Karena ya memang begitu, kalau kita niat liburan kita mesti enjoy aja gitu. Nurul dan keluarganya adalah satu dari sekitar 60 juta pelancong di kota New York berdasarkan proyeksi akhir tahun New York City Tourism. Angka wisatawan terus melaju positif sejak akhir darurat pandemi, meski pemberitaan soal kriminalitas relatif tinggi, masalah tunawisma di mana-mana, dan harga New York yang terus meroket. Pakar sebut ini berkat branding kota New York yang positif. New York is New York, just like Apple. Why do people pay over $1,500 for a phone? Because it's Apple. I teach destination branding. It's a brand. Kota New York pada tahun ini dinobatkan sebagai kota termahal se-Amerika Serikat dan termahal nomor 3 di seluruh dunia setelah Zurich dan juga Singapura. Hal ini semakin tidak menguntungkan para pelancong karena opsi penginapan non-hotel seperti Airbnb yang secara resmi telah dilarang oleh pemerintah kota New York. Hal ini sebabkan harga hotel menurut pakar naik 10%. Meski demikian, ternyata tingkat keterisian hotel tetap stabil di angka 84% per November 2023. Rata-rata tarif hotel di kota New York dilaporkan mencapai 5,4 juta rupiah per malam berdasarkan data konsultan STR. Pakar sebut ini buah dari kenaikan harga akibat adaptasi perhotelan pasca pandemi COVID. They lost a lot of staff. They have to pay a lot more to their staff to actually keep them. The minimum wage went up to $17. It used to be around $12 per hour for housekeepers. So their expenses went up overall. And they are, of course, increasing their rates. And look, this is free economy. Setelah penyewaan jangka pendek seperti Airbnb resmi dilarang September lalu, data dari AirDNA sebut daftar penginapan jangka pendek non-hotel jatuh 80%. Dari 22.000 rental pada bulan Agustus, jadi hanya 3.000-an pada 1 Oktober. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, di Amerika ada acara menghitung burung ketika musim Natal. Ngapain kok burung dihitungin? Ternyata acara ini adalah bagian dari proyek saintifik bersama dengan para sukarelawan untuk hitung populasi burung. Kita simak liputannya. Seperti kata pepatah, burung yang datang lebih awal akan mendapatkan cacing. Kelompok relawan dalam penghitungan burung tahunan ini memulai perjalanan mereka sebelum fajar menyingsing. We're trying to count every single bird in our area. Ini adalah satu dari 3.000 lebih kelompok yang ikut Christmas Bird Count. Mereka keluar lebih awal, baik saat hujan, salju maupun cerah, untuk mencari burung-burung di seluruh penjuru Amerika Serikat. Penghitungan ini dimulai 124 tahun yang lalu. Melawan tradisi liburan, di mana para pemburu membunuh sebanyak mungkin burung yang mereka temukan. Kini, lebih dari 70.000 sukarelawan memburu burung dengan teropong dan daftar panjang spesies lokal, yang mereka harapkan dapat dilihat dalam radius 24 km dari kelompok masing-masing. Being able to
count the birds that are around at the same time of year over many years gives us an idea of changes in population, changes in distribution of particular birds, changes that come from climate change. It's just a really great way to sort of see how the birds are doing. Penghitungan burung tahunan adalah tugas menantang karena subjek sensus selalu berpindah. Ada banyak habitat burung di Seattle, mulai dari taman dan lahan basah hingga kebun dan bahkan pemakaman. Beberapa pengamat burung veteran dapat mengenali puluhan spesies hanya dari suaranya. Yang lainnya, seperti mahasiswa doktor bidang bioteknologi dan pengamat burung pemula, Ian Jan, masih belajar trik-triknya. What I've been trying to do today is kind of take a quick snapshot and then quickly in my head segment out the birds in that mental image. I think it's easier said than done though. Neil Zimmerman baru saja menyelesaikan penghitungan ke-41 kalinya. Nationwide, the number of birds are declining, and we see that. Like today, we were looking for a bird called a fox sparrow. Normally, you can find 20, 30 of those. Today, I think we had 4. Para peserta ingin terus meningkatkan kesadaran akan ancaman terhadap populasi burung. Hitungan terbaru menunjukkan bahwa populasi burung di Amerika Utara telah berkurang hampir sepertiganya. Sejak 1970-an, sekitar 3 miliar burung telah punah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk predator, pestisida, dan berkurangnya habitat. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Holiday alias musim liburan pemirsa selalu jadi momentum cuan bagi bisnis-bisnis baik yang kecil ataupun yang besar di Amerika Serikat. Usai jeda, segmen Hellopreneur akan mengajak Anda melihat bagaimana sebuah kota di Amerika memanfaatkan musim ini untuk mencuankan warganya. Selengkapnya nanti akan dipandu oleh Aryata Budianto. Usai jeda, jangan kemana-mana. Halo pemirsa, apa kabar? It's almost Happy New Year juga di sini dari VOA Global Report bersama saya Randy Wicaksana. Kita laporkan langsung dari New York City. Kita ke berita pertama pemirsa. Pelaku pasar dan pelaku usaha di Amerika Serikat bisa bernapas lega dengan berhentinya kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan untuk menekan laju inflasi, tapi juga mempersulit ekspansi usaha dan diperolehnya pinjaman. Namun sejumlah ketidakpastian lain menanti investor dan pemilik usaha jelang 2024. Selengkapnya kita simak laporan dari Nova Purwadi dari Washington DC. Dalam 3 kali pertemuan pada paruh akhir 2023, Bank Sentral AS atau Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan pada level yang terakhir dinaikkan pada Juli, yaitu 5,4% hingga 5,5%. I have always felt, since the beginning, that there was a possibility, because of the unusual situation, that the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare victory. Keputusan untuk bertahan ini mengindikasikan siklus kenaikan telah berakhir. Meski bila inflasi kembali naik secara tak terduga, The Fed tetap siap kembali melakukan pengetatan. So the Fed, in trying to fight inflation, has a very delicate balancing act. They wanted to raise rates enough to slow down the economy, but not to send it reeling into a recession. So this is very, very tricky, and it's hard to tell when they've got it right because it takes a long time for interest rate changes to be felt in the economy. So they've now are thinking they may have raised rates enough, which acts to slow down the economy, and now they can start, no longer raising rates and thinking about pulling them back. Dengan laju inflasi yang sempat melampaui 9% pada puncaknya, suku bunga telah dinaikkan 11 kali oleh The Fed sejak Maret 2022. Our base case is that we have to have a soft landing. GDP that pierced 5% last quarter will come down.
obviously. Inflation will continue to come down, but we do not see a major contraction or a recession in 24. We think the Fed will be cutting by the summer. Pada saat yang sama, sejumlah perkembangan politik dan geopolitik terus mengusik perekonomian Amerika Serikat dan menciptakan ketidakpastian memasuki tahun baru 2024. Di antaranya konflik antara Rusia dengan Ukraina, lalu juga memanasnya situasi di Timur Tengah. Pelaku pasar dan pelaku usaha khawatir bila konflik meluas. If the United States were to get drawn into a regional conflict with Iran, that would not be good for markets. Oil would jump dramatically and create a lot of global and geopolitical uncertainty. So that would not be good, as well as there will be some volatility around the election, seeing what happens, who the candidates end up being for both parties. AS menggelar pemilu pada 5 November, sementara puluhan negara lainnya juga menggelar pemilu secara bergiliran, termasuk Taiwan, Rusia, Pakistan, dan Indonesia, menambah faktor ketidakpastian dalam perekonomian global. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, mudik dan perjalanan wisata akhir tahun angkanya akhirnya kembali meningkat di Amerika Serikat meski belum melampaui angka sebelum pandemi. Faktor cuaca tetap bisa pengaruhi perjalanan akhir tahun, sementara harga energi sedang kondusif untuk meringankan perjalanan konsumen. Kita simak kembali laporan dari Nova Purwadi berikut ini. Selama Desember, bandara-bandara di penjuru Amerika Serikat dipenuhi penumpang pesawat. Di sebagian bandara, jumlah penumpang telah melebihi angka pra-pandemi. For 2020 on to now, this is one of the first time that my family hasn't had a family reunion. We haven't spent holidays together, so yeah, it's important to us. I'm excited to be able to see them because my great-grandpa is going to be 85 this year. Darurat pandemi COVID membuat orang menahan diri bertemu keluarga besar di kota asal atau kampung halaman. Tapi kali ini dengan cukup persiapan, warga bisa nyaman bertemu anggota keluarga. We're finally putting the pandemic behind them, and I think this is the first holiday season where it kind of feels normal. Asosiasi Otomobil Amerika atau AAA memperkirakan jumlah pemudik dan pelaku perjalanan jauh selama masa Natal dan Tahun Baru bakal mendekati angka pra-pandemi. AAA is projecting 115 million Americans are going to travel over the 10-day period between Saturday, December 23rd and January 1st, and we're projecting this to be the second highest year-end holiday following 2019. What we're seeing is that travel demand has been off the charts all of 2023, and this holiday season is no different. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar warga AS akan menempuh jalur darat menggunakan mobil. AAA is projecting 115 million Americans to be traveling over the holiday period. Nearly 104 million of those people will be driving. 7.5 million are expected to fly. And then there's a 4 million number, and those are the people who are traveling by other modes, bus, train, and cruise. Rasa balas dendam setelah lama terkungkung di rumah lagi-lagi berada di balik lonjakan jumlah warga yang bepergian. This pent-up demand post-pandemic for travel. And now people are sort of more than ever recognizing how important leisure travel is to them. So whether that's taking a vacation that's relaxing, whether that's visiting family and friends out of state, or even going abroad, that desire to get away is stronger than we've seen in a very long time. Menurut Asosiasi Maskapai Penerbangan AS, Airlines for America, rata-rata jumlah penumpang pesawat saat masa puncak bepergian adalah 2,8 juta orang. Setiap hari angkanya menembus 3 juta pada hari-hari lebih puncak lagi, seperti Kamis dan Jumat sebelum Natal. Bagi yang menggunakan jalur udara, pantauan pemerintah AS menunjukkan rata-rata harga tiket pesawat turun sekitar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu mereka yang menempuh jalur darat menggunakan mobil, harga bensin juga rata-rata lebih murah dibandingkan pada Desember 2022. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. VOA Global Report masih akan kembali dengan sejumlah berita menarik lainnya seputar Tahun Baru. Tetap di Global Report. Right onto South Market Street. Halo pemirsa.
Pemirsa, apa kabar di segmen Hellopreneur kali ini? Saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu jalan-jalan ke kota Frederick di negara bagian Maryland. Nah, kota Frederick ini termasuk salah satu kota yang bersejarah dan bahkan distrik sejarahnya itu karenanya terbesar kedua di negara bagian Maryland. Nah, di sini ini cantik sekali selama holiday season atau musim liburan akhir tahun karena sudah didekorasi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat-lihat ada apa aja di sini sekaligus ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sini. Yuk. Holiday season is really festive downtown. A lot of families come down here and the decorations are overall just really cute to look at. Yeah, I feel like seeing the lights on the trees really makes it feel like it's Christmas. That's kind of when I know and I get really excited and get in the Christmas spirit or the holiday spirit. So I agree. So I'm not from around here, I'm from Virginia, but I'm staying over at his place and he decided to take me here into downtown. It's a really beautiful part. There's a lot of good places, good restaurants, good scenery. The aura it has around here is just so nice. I feel like it's just a beautiful little town that during the holiday lights up. Frederick just celebrated its 275th anniversary. We were founded in 1745 and we're a German founded city. And they came and they built churches and some homes, and some of those still stand here. We have homes that date back to the 1700s. Frederick has one of the largest historic districts in the state of Maryland and one of the largest on the East Coast, and we've worked really hard to preserve the historic integrity of the town. What we love to do is fill those buildings with interesting businesses and interesting jobs. Last year we had 1.9 million visitors come to Frederick. And of course, that's throughout the entire year, but a lot of them come during the holiday season. We have theaters downtown, we have museums, we have music and, fire pits, and so it's really an interesting time to be here. I think that from a community standpoint, from the downtown partnership, so from a nonprofit standpoint, from a business standpoint, from a government standpoint, I think that there's a nice sense of alignment. The objective is to provide a phenomenal, unique, one-of-a-kind experience. And I think in today's world, you come to downtown Frederick and you feel that every time you come here. Nah, saya ini sebetulnya lagi mau janjian sama Irfan karena dia mau ngajakin saya nonton salah satu yang paling menarik khasnya Frederick selama musim akhir tahun itu adalah holiday lights, tapi lampu-lampu yang dihias di perahu, pemirsa. Mana Irfan? Hai Ana. Nah ini dia. Gimana? Kamu mau ngajakin aku ngeliat si holiday boat, ya. Nah. Kita naik kapal nggak sih? Enggak. Kalau naik tenggelam, karena kapal itu sebenarnya kapal hias doang. Tapi bagus-bagus banget, dia sama lampu-lampu. Jumlahnya ada sekitar 30 kapal berhias lampu. Lumayan tapi sih, serunya nanti kalau udah agak gelapan, nanti kita kesananya pas udah gelap. Tapi saya pengen ngopi dulu. Oh iya deh, boleh. Aku juga dari tadi belum sempat mampir kemana-mana sih, jadi ini mungkin ide yang bagus pemirsa untuk nyobain bisnis lokal. Aduh, terima kasih Van. Usulan bagus tadi minum kopi. Iya, karena dingin di luar. Nah, sebenarnya ya, sebelum ngelihat nanti lampu-lampu yang menghiasi kapal-kapal, nanti mampir deh ke toko soda. Ini salah satu ciri khasnya di Main Street Frederick ini. Toko soda? Emang toko kenapa? Beli di supermarket aja? Jangan salah, ini sodanya ini unik-unik. Dia ada soda yang aneh yang nggak bisa ditemuin di toko-toko biasa. Rasanya tuh berbagai macam. Rasa daging ayam juga ada. Serius beneran? Ada sekitar 400 rasa di toko soda itu. Buset, itu cobainnya berapa lama tuh ya? Mesti bolak-balik berapa kali? 400 kali. Astaga, ini lucu banget. Pasti ini zaman dulu banget nih, di Amerika zaman dulu. Rasa ayam mana rasa ayam? Rasa ayam. Nih. Rasa turkey. Rasa turkey. Coba. Apa kita beli aja ya? Ini buat Thanksgiving. Turkey pakai gravy lagi. Udah siap nih. Wah ampun, ini buat ada rasa shrimp tempeh, ini dong. Rasa acar. Rasa acar.
Saudara seacar. Oke. Good, how are you? Awesome, glad to hear it. How many flavors are there here? Soda? Yeah. I don't have an exact number, but I know we have over 400 different types. Seriously? Bisa dibilang kota berpenduduk 78.000 jiwa lebih ini mengandalkan pariwisata sebagai salah satu pemasukan terbesar jelang akhir tahun. Untuk memikat pengunjung, Pemkot meluncurkan sejumlah inisiatif, seperti parkir gratis, mulai dari jelang Thanksgiving di minggu terakhir Oktober hingga akhir tahun. Periode yang dikenal sebagai shopping season atau masa belanja akhir tahun, guna mendongkrak penghasilan sekitar 200-an UMKM lokal. Tahun lalu, pengunjung membawa $500 miliar pemasukan bagi kota yang letaknya sekitar 1 jam berkendara dari Washington DC ini. Sore semakin larut, kota semakin meriah dengan lampu-lampu, dan salah satu objek wisata yang selalu dinanti adalah parade miniatur kapal hias di Carroll Creek. Nah ini dia, Carroll Creek, di mana festival kapal berhias lampu diadakan. Festival ini bernama Sailing to the Winter Solstice, dan ini berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan Maret. Jadi benar-benar sepanjang musim dingin, dan melihat lampu-lampu yang ada di kapal ini jadi ngangkat mood ya. Karena itu tadi, biasanya kalau lagi musim dingin karena siangnya pendek, mataharinya kurang, jadi suka depresi. Nah enak ngelihat cahaya-cahaya yang ada di sini. We see that every year and it's getting bigger and bigger and it's just magical. I think they should keep going and expand. It's free and you can go every evening, walk and see those magical lights. Wah Van, terima kasih sekali. Aku sudah diajak menikmati indahnya lampu-lampu baru pertama kali ke kota Frederick, Maryland. Pemirsa ternyata Maaf, saya langsung sambil menyapa para pedayung. Teman-teman ya, para pedayung ya, yang akan membawa kita ke negeri dongeng. Ke negeri dongeng. Enggak, tepatnya akan membawa kita menuju ke tahun 2024. Nah, betul pemirsa. Terima kasih sekali Irfan dan juga Kota Frederick yang telah menyambut saya ya. Kita sekarang pamit dulu. Betul. Meninggalkan 2023 bersama-sama menuju 2024. Ya. Berarti sampai ketemu lagi ya. Betul, di VOA Global Report tahun 2024. Irfan Ihsan dan Ariadna Budianto pamit dulu pemirsa. Sampai ketemu lagi tahun depan. Stay safe, stay healthy. Dadah. Happy New Year.